Malaysia jadi bulan-bulanan media Eropa. Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, pemain Atletico Bilbao. Ya, bantah berdarah Malaysia. Dia mengatakan mereka mengada-ngada. Jadi kepada pemain Harimau Malaya ini. Banyak media yang mengangkat kalau dia ini punya berdarah Malaysia. Namun dia sendiri katakan itu bohong. Artinya memang nggak punya, atau memang dia menolak secara terang-terangan ya. Dan ini pun lumrah terjadi ya. FIFA jatuhkan sanksi atas dugaan naturalisasi ilegal tanpa keturunan. Kuala Lumpur, 26 Juni 2025, dunia sepak bola Malaysia diguncang badai besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Praktik naturalisasi pemain tanpa garis keturunan yang sah akhirnya memantik badai kritik global. Media-media ternama Eropa, termasuk The Guardian, L'Equipe, dan Kicker, kompak menjadikan Malaysia sebagai bahan sorotan utama menyusul keputusan resmi FIFA yang menjatuhkan sanksi kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Well, let me start by saying how pleased and honored I am to be here today in this fantastic occasion with Generation Amazing. But before saying a few words about Generation Amazing. Fakta soal Malaysia yang tidak bisa bermain menghadapi Indonesia pada FIFA Matchday edisi September, saudara-saudara, sesuai undangan PSSI itu mulai terungkap, saudara-saudara. Selain ada agenda tahunan Pesta Bola Merdeka di bulan September itu juga, ternyata Asosiasi Sepak Bola Malaysia itu mendapatkan undangan dari Federasi Sepak Bola Asia Tengah. Langkah FIFA ini diambil setelah hasil investigasi mendalam mengungkap praktik manipulatif dalam proses naturalisasi beberapa pemain asing yang memperkuat tim nasional Malaysia. Parahnya, sebagian besar dari pemain tersebut tidak memiliki hubungan darah atau garis keturunan sedikit pun dengan Malaysia, sebuah pelanggaran serius terhadap statuta FIFA terkait integritas nasional dalam sepak bola internasional. FIFA, Malaysia melanggar pasal 7 dan 8 statuta FIFA. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Rabu pagi, Komite Disiplin FIFA menegaskan bahwa Malaysia telah melanggar pasal 7 dan 8 statuta FIFA terkait kualifikasi pemain berdasarkan asal-usul kebangsaan dan keturunan. Beberapa pemain yang dinaturalisasi oleh FAM terbukti tidak memiliki hubungan darah dengan Malaysia dan tidak memenuhi syarat tinggal minimum yang ditetapkan. Hal ini melanggar prinsip keadilan kompetisi dan mencederai integritas pertandingan internasional, bunyi pernyataan FIFA. Sanksi yang dijatuhkan tidak main-main. Malaysia resmi dilarang mendaftarkan pemain naturalisasi selama 2 tahun ke depan, dan semua pertandingan yang melibatkan pemain tidak sah dalam 2 turnamen terakhir dinyatakan batal. Poin yang diraih dalam pertandingan tersebut akan dihapus dari ranking FIFA, serta dicabutnya hak keikutsertaan Malaysia dalam FIFA Matchday untuk sisa tahun 2025. Media Eropa, skandal terbuka dari Asia Tenggara. Respons media global sangat keras. The Guardian menyebut skandal ini sebagai open fraud from Southeast Asia, menuding FAM telah dengan sengaja memanfaatkan celah administratif untuk memperkuat tim nasional secara instan. Dalam upaya mengejar hasil instan, Malaysia mengorbankan identitas dan aturan. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, ini penghinaan terhadap nilai-nilai internasional dalam sepak bola, tulis The Guardian. Süddeutsche Zeitung dari Jerman menulis bahwa Malaysia telah menciptakan tim nasional buatan dari laboratorium paspor, sementara L'Equipe menyebut langkah FIFA sebagai langkah wajib untuk menjaga martabat kompetisi internasional. Nama-nama pemain yang jadi sorotan. Laporan investigasi FIFA menyebutkan sedikitnya 6 pemain yang dinaturalisasi FAM dalam kurun waktu 2 tahun terakhir tidak memenuhi syarat FIFA. Di antara nama-nama itu, beberapa bahkan tidak pernah tinggal di Malaysia lebih dari 1 bulan sebelum menerima paspor. Salah satu kasus yang menjadi pusat perhatian adalah naturalisasi seorang gelandang asal Afrika yang langsung memperkuat Malaysia dalam kualifikasi Piala Dunia tanpa pernah tercatat memiliki garis keturunan atau masa tinggal di tanah Melayu. Pemain ini bahkan tidak bisa menyebutkan nama kota tempat dia disebut berasal. Ini sangat mempermalukan, ujar seorang narasumber dari AFC yang terlibat dalam penyelidikan awal. FAM bungkam, pemerintah Malaysia diduga terlibat. Sampai berita ini diturunkan, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, belum memberikan pernyataan resmi. Media dalam negeri Malaysia sendiri sebagian besar menutup akses laporan investigatif FIFA dan tidak banyak memberitakan perkembangan tersebut secara terbuka.
Namun, beberapa bocoran internal dari sumber jurnalis menyebutkan bahwa FAM kini tengah menghadapi tekanan besar dari publik dan bahkan pemerintah Malaysia. Lebih mengejutkan lagi, disebut-sebut ada keterlibatan unsur pemerintahan dalam mempermudah jalur kewarganegaraan demi kepentingan tim nasional. Ini bukan hanya kesalahan teknis. Ini sistemik dan terstruktur. Ada campur tangan yang melampaui ranah olahraga, ujar sumber dari dalam negeri yang tak ingin disebutkan namanya. Gelombang protes dari dalam negeri. Para legenda sepak bola Malaysia pun mulai angkat bicara. Safe Sali, legenda Harimau Malaya, menyebut bahwa ini adalah penghinaan terhadap pemain lokal. Kita punya banyak pemain muda yang pantas diberi tempat. Tapi naturalisasi tanpa nilai, tanpa sejarah, hanya demi menang cepat, ini memalukan, ujar Safe. Gelombang protes juga mengalir di media sosial. Tagar seperti Eva Emaut, Stop Fake Naturalisasi, dan Respect Football menjadi trending di X, Twitter, wilayah Asia Tenggara. Banyak penggemar sepak bola Malaysia kecewa berat dan merasa tertipu dengan keberhasilan semu yang dibangun dengan pemain instant import. Saya pikir kita membangun tim masa depan, ternyata kita sedang membangun sandiwara, tulis seorang pengguna akun Ultras MY. Banding ke CAS? Posisi Malaysia sangat lemah. FAM dikabarkan tengah mempertimbangkan banding ke CAS, Pengadilan Arbitrase Olahraga. Namun menurut para ahli hukum olahraga, peluang Malaysia untuk menang sangat kecil. Bukti FIFA sangat kuat, termasuk dokumen palsu, catatan imigrasi, dan transkrip wawancara pemain yang mengaku hanya datang untuk main bola dapat paspor, ujar Thomas Muller, pengamat hukum olahraga dari Swiss Institute of Sports Law. Lebih dari itu, FIFA juga menyatakan akan melakukan audit terhadap proses naturalisasi di negara-negara Asia lainnya dalam waktu dekat, termasuk di Timur Tengah, Asia Tengah, dan Asia Tenggara. Dampak besar bagi sepak bola Asia Tenggara. Skandal ini bisa menjadi momen peringatan keras bagi negara-negara ASEAN lainnya yang juga mengandalkan naturalisasi untuk mendongkrak kekuatan tim nasional. Indonesia, Vietnam, dan Thailand akan ikut diawasi dalam audit lanjutan FIFA. Namun, Indonesia mendapat pujian karena mayoritas pemain naturalisasi memiliki garis keturunan atau masa tinggal panjang yang diverifikasi resmi. Salah satu laporan media Prancis menyebut Indonesia sebagai contoh naturalisasi bertanggung jawab. Saat Malaysia jatuh karena keserakahan, Indonesia menuai hasil karena kesabaran, tulis France Football dalam editorialnya. Masa depan sepak bola Malaysia, gelap atau refleksi? Dengan sanksi resmi FIFA, reputasi Malaysia di mata dunia sedang berada di titik nadir. Lebih buruknya, krisis ini bisa berdampak pada minat sponsor, investor, dan bahkan generasi muda yang kehilangan kepercayaan terhadap federasi. Namun, di tengah krisis, selalu ada peluang untuk refleksi dan reformasi. Beberapa tokoh sepak bola menyerukan pembenahan total di tubuh FAM, termasuk evaluasi struktur internal dan reformasi jalur pembinaan pemain muda. Ini waktu yang tepat untuk kembali ke akar. Bangun tim dari kampung, dari sekolah bola, dari semangat, ujar Ong Kim Swee, mantan pelatih Malaysia U23.